Pembagian tugas Sintayong dan Indra Syafri. SSB Tanah Air lahirkan Tenex Pratama Arhan. 132 pemain diseleksi untuk Timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia Putri U19 berhasil menang telak 7-0 atas Timor Leste U19 pada laga perdana Piala AFF Wanita U19 2023 yang dilangsungkan di Stadion Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pada laga tersebut, Garuda Pertiwi berhasil main apik dengan menampilkan permainan dari kaki ke kaki. Alhasil anak asuh Rudi Eka Priyambada sukses mencetak 4 gol di babak pertama dan mencetak 3 gol tambahan pada babak kedua. Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Timnas Putri Indonesia U19 untuk melewati babak fase grup, yakni menghadapi Kamboja dan Laos. Kemenangan 7-0 Timnas Putri Indonesia U19 atas Timor Leste membuat skuad asuhan Rudi Eka Priyambada memuncaki klasemen sementara grup A. Timnas Putri Indonesia U19 unggul selisih gol atas Kamboja yang juga meraih kemenangan di laga perdana dengan skor 2-1 atas Laos. Pada laga berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos pada Jumat mendatang. Sementara di laga lainnya, Kamboja akan jumpa Timor Leste. Sebagai informasi di fase grup Piala AFF Wanita U19 2023, 10 tim peserta dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing juara grup dan satu runner-up terbaik akan lolos ke babak semifinal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pembagian tugas antara Sintayong dan Indra Syafri. Sintayong akan menukangi Timnas Indonesia U23 untuk beberapa kejuaraan terdekat seperti Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sedangkan Indra Syafri akan ditugaskan untuk menukangi Timnas Indonesia U20 termasuk Asian Games 2022. Sebelumnya Timnas U23 sempat dipegang oleh Indra Syafri untuk SEA Games 2023. Adapun Indra sejatinya adalah pengganti Sintayong yang ketika itu ditugaskan bersama Timnas Indonesia U20 untuk gelaran Piala Dunia U20 2023 yang ujungnya batal bertanding. Keputusan PSSI kembali mempercayai Sintayong untuk menangani Timnas U23 tak lain lantaran banyaknya personil U23 yang juga berstatus sebagai pemain senior. Dengan begitu, Sintayong bisa linear mempersiapkan tim yang sama untuk Piala AFF U23 2022, kualifikasi Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Piala Asia 2023. Erick Thohir sendiri memiliki mimpi melihat Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 jika lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Yang akan dilangsungkan di Qatar. Karena itu, Erick meminta Sintayong meloloskan Garuda Muda ke Piala Asia U23 2024 terlebih dahulu. Peluang lolos ke Piala Asia U23 2024 sangat besar, mengingat Timnas Indonesia U23 berstatus sebagai tuan rumah kualifikasi dengan tergabung bersama Turkmenistan dan Taiwan. Peluang Sintayong untuk memberikan gelar perdana di Timnas Indonesia terjadi di Piala AFF U23 mendatang. Pasalnya Timnas Indonesia U23 diprediksi bakal turun dengan skuad terbaiknya, sebab tim ini diproyeksikan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Solo pada 6 hingga 12 September 2023. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Ramadan Sananta hingga Fajar Faturrahman akan disertakan oleh Sintayong. Minusnya, Sintayong tidak bisa menyertakan pemain-pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Joner, dan Rafael Struijk. Pasalnya Piala AFF U23 bukan merupakan agenda resmi FIFA. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mulai menyeleksi 132 pemain untuk Timnas Indonesia U17 untuk diproyeksikan pada Piala Dunia U17 lewat program Garuda Select. Dalam seleksi pemain tersebut, Bima Sakti didampingi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan juga Dirtek Garuda Select Dennis Wise. Seleksi yang diikuti 132 pemain yang berasal dari berbagai pelosok tanah air itu akan berlangsung selama 3 hari. Indra Syafri menyampaikan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dennis Wise terkait kebutuhan pemain untuk Timnas Indonesia U17. Pemain terbaik yang terpilih akan lolos ke program Garuda Select edisi ke-6 sekaligus ikut TC Timnas Indonesia U17.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas U17 Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada Senin 10 Juli mendatang. TC tersebut akan berlangsung di Jakarta. Setelah itu, Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti ini bakal menjalani TC di Eropa mulai September mendatang. Selain menyeleksi 132 pemain dari seluruh pelosok negeri, Bima Sakti juga bakal memanggil sejumlah pemain diaspora atau pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Persiapan juga gencar dilakukan mengingat skuad Garuda Asia hanya memiliki waktu kurang lebih 4 bulan hingga waktu penyelenggaraan Piala Dunia U17. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi teladan bagi talenta tanah air berkat kemampuannya dalam melakukan lemparan ke dalam. Dikutip dari salah satu akun TikTok, seorang bocah yang bermain untuk sekolah sepak bola atau SSB menunjukkan kebolehannya melakukan lemparan seperti halnya Pratama Arhan. Dalam video tersebut, sang bocah yang belum diketahui identitasnya mengambil langkah mundur layaknya Pratama Arhan. Lemparannya langsung menuju ke mulut gawang dan berakhir menjadi gol. Sontak para netizen memenuhi kolom komentar unggahan tersebut, sepakat bahwa ini jelas lemparannya mirip dengan Pratama Arhan. Warganet tanah air berharap agar sang bocah segera ditemukan oleh Arhan dan Ketum PSSI Erick Thohir. Asisten pelatih sekaligus penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia, Jong Sok-so atau yang kerap disapa JJ, membongkar alasan kenapa Witan selalu dipanggil ke skuad Garuda. Melalui akun TikTok pribadinya, JJ menjelaskan bahwa Witan menjadi salah satu pemain yang mampu memahami filosofi permainan yang diinginkan Sintayong. Sebelumnya, Witan jadi perbincangan hangat publik sepak bola tanah air, lantaran selalu dipertemukan jalan untuk membela Timnas Indonesia. Padahal performa pemain 21 tahun itu sedang merosot. Bahkan, Witan belum memberikan dampak signifikan sejak didatangkan Persija pada bursa transfer putaran kedua Liga 1 2022-2023. Hingga saat ini, ex-winger AS Trencin itu baru mengkoleksi 2 gol dan 1 assist dari 11 laga yang dijalani bersama Persija. Usaha pengobatan mantan kiper Timnas Indonesia Kurnia Mega terus diupayakan, termasuk melakukan pengobatan ke Penang, Malaysia. Namun Kurnia Mega sendiri belum dapat memastikan kapan hal itu bisa dilakukan. Di sisi lain, Kurnia Mega juga bertekad untuk kembali ke dunia sepak bola lagi jika diberi mukjizat pulih. Ex-kiper Arema tersebut juga membuka kemungkinan untuk bisa berkarir sebagai pelatih sepak bola nantinya. Namun sementara ini, Mega dibantu oleh sang istri menjadi pengusaha waralaba untuk menyambung hidup. Menariknya, selain membantu pengobatan, PSSI sendiri juga akan merenovasi rumah Kurnia Mega dan membangunkan bisnis ayam goreng. Muncul kekhawatiran terkait kepastian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023, setelah gagal menggelar 2 kejuaraan level dunia di tahun ini. Selain mundur sebagai penyelenggara ANOC World Beach Game 2023, Indonesia lebih dulu dicoret sebagai host Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023, yang akhirnya dipindahkan ke Argentina. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa Piala Dunia U17 2023 akan tetap berjalan di Indonesia. Mantan Presiden Inter itu mengakui PSSI memang serius mempersiapkan ajang bergengsi tersebut. Selain itu, PSSI juga bakal melakukan rapat terbatas dengan pemerintah untuk menyongsong Piala Dunia U17 2023. Ini termasuk pendanaan sampai persiapan Timnas Indonesia U17. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.